Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin dan hadirat Bapak dan Ibu sekalian jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa kembali bertemu untuk bersama-sama mengkaji tentang berbagai masalah ibadah kita. Hari ini kita akan membahas beberapa masalah. Yang pertama adalah sholat tasbih. Sholat tasbih masih jarang terdengar di masyarakat. Sholat tasbih adalah sholat tertentu dan menggunakan cara-cara tertentu di dalam sujud dan rukuk atau di dalam berdiri. Itu ada beberapa perbedaan. Ini para ulama berbeda pendapat tentang hadis yang menerangkan tentang sholat tasbih ini. Ada yang mengatakan hadis dhaif, dan ini adalah mayoritas ulama. Dan sebagian kecil mengatakan sahih, yaitu hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepada Abbas, kepada bapaknya bin Abdul Muthalib. Jadi Abbas adalah paman Rasulullah SAW, saudara dari bapaknya. Adapun Ibnu Abbas adalah keponakannya. Jadi Ibnu Abbas menceritakan bahwasanya Rasulullah SAW telah bicara dengan pamannya. Beliau bersabda, "Ya Abbas, wahai pamanku, ya ammah, wahai pamanku, ala utika, ala amnahuka, ala uhibbuka, ala af'alu bika." Wahai pamanku, mau enggak saya beri kamu sesuatu? Mau enggak saya kerjakan sesuatu untuk dirimu? Tanda cintaku terhadap dirimu, hai pamanku, yaitu 10 hal. Asro khisalin, 10 hal. Idza anta fa'alta dzalika, jika 10 hal itu Anda mengerjakannya, ghafarallahu laka dzanbaka, maka Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Awaluhu wa akhiruhu, di awal dan di akhir. Wa hadisuhu wa khata'uhu, wa qadimuhu wa hadisuhu. Ghafarallahu laka dzanbaka, maka niscaya Allah akan mengampuni dosamu di awal dan di akhir. Qadiman wa hadisan, yang dahulu dan yang sekarang. Khata'uhu wa amduhu, yang tidak disengaja dan yang disengaja. Saghiruhu wa kabiruhu, yang kecil maupun yang besar. Sirruhu wa alaniyatuhu, yang tersembunyi dan yang nampak. Ini kelihatannya terlalu betul-betul di sini. Coba kita lihat. Asru khisalin, 10 sifat antusalli arba'a rakaat, dan 10 sifat ini sebagai berikut. 10 sifat ini sebagai berikut. Antusalli, Anda sholat 4 rakaat. Taqra' fi kulli raka'atin Fatihatul Kitab, 4 rakaat. Ini yang mau apa sholat tasbih ini agak ribet dikit. Rakaat pertama membaca surat Al-Fatihah, wa surah, dan surat Fatihah dan surat. Fa idza faragta minal qiraah, jika selesai membaca Fatihah dan surat, fi awwali rakaatin wa anta qaimun, setelah membaca Al-Fatihah dan surat belum rukuk, maka bacalah Subhanallah
alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar 15 kali. Jadi setelah membaca Al-Fatihah, membaca surat, membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Empat kata-kata atau 4 tasbih dan tahlil, tahmid 15 kali. Summa tarka'u fataquluha wa anta raqi, kemudian rukuk. Dan ketika rukuk itu bacalah 10 kali. Jadi 15 kali ini 10 kali ini harus pintar matematika ya. Jadi kalau masalah tasbih harus pintar hitung-hitungan. Tapi waktu berdiri 15 kali. Waktu rukuk 10 kali subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 10 kali. Summa tarfa'u ra'saka minar ruku', kemudian i'tidal sami Allahu liman hamidah, kemudian membaca 10 kali. Itu berapa Pak? 15 tambah 10 tambah 10 20 tambah 15 35. Kemudian tahwi sajidan fataquluha wa anta sajid, kemudian sujud dan Anda membacanya ketika sujud itu 10, berarti 45. Fadzalika khamsun wa sab'una fi kulli rak'atin 45. Ya, sajidan asran summa tarfa'u ra'saka minas sujud. Kemudian 45 tadi ditambah ketika duduk. Allahu akbar, duduk itu membaca 10 kali, berarti 55. Summa tasjud fataquluha asran, kemudian sujud lagi 10 lagi, berarti 65. Summa tarfa'u ra'saka fataquluha asran, kemudian duduk lagi, maka menjadi 75. Fadzalika khamsun wa sab'una fi kulli rak'ah, itulah 75 tasbih ya, setiap rakaat. Maka disebut dengan salat tasbih. Taf'alu dzalika fi arba'i raka'atin, dan kamu mengerjakan itu 75 kali 4 300 pas. Mbak kalkulator 75 kali 4, 7 kali 4 20, berarti 85 kali pas 300. Ini stata'ta an tusalliha fi kulli yaumin marrah. Jika Anda wahai Ibnu Abbas bisa melakukan sholat ini setiap hari 1 kali, itu silahkan, fa'al, Anda mengerjakannya. Wa illam taf'al fa fi kulli jum'atin marrah. Jika enggak sanggup setiap hari, paling tidak setiap Jumat. Wa illam taf'al, jika tidak bisa, fa fi kulli syahrin, setiap bulan. Jadi kalau setiap hari nggak bisa, setiap minggu nggak bisa, setiap bulan nggak bisa, setiap tahun nggak bisa, paling tidak seumur hidup. Ya. Kan ini. Fa illam taf'al fa fi kulli sanah, jika nggak bisa maka setiap tahun. Fa illam taf'al fa fi umrika marrah, jika tidak bisa maka sekali seumur hidup. Ini hadisnya agak berbeda dengan hadis-hadis yang lain, dan baru sholat inilah yang sholat yang berbeda dengan sholat-sholat lain, karena biasanya sholat itu ya seperti biasa, ini luar biasa. Karena luar biasa inilah yang menyebabkan para ulama berbeda pendapat terhadap hadis ini. Sebagian besar itu mengatakan ini dhaif, tidak boleh dipakai ya.
tidak boleh dipakai, sehingga tidak usah dikerjakan. Tidak usah dikerjakan, kerjakanlah sholat-sholat biasa, sholat-sholat sunat biasa. Ya. Ada yang mengatakan ini sunnah karena hadisnya sahih, dan ada yang mengatakan itu boleh dikerjakan, ya tidak dianjurkan tapi boleh, hanya boleh saja. Ya, ini perbedaan para ulama, tapi jumhur ulama, mayoritas ulama mengatakan hadisnya dhaif, ya. Yang mensahihkan sangat sedikit sekali, ya. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau ada di antara kita kepingin melaksanakan, ya silahkan melaksanakan itu. Tapi harus hafal tadi. Ketika berdiri sholat, membaca Al-Fatihah, membaca surat, dan membaca tasbih tadi 15 kali. Ketika rukuk 15 kali, ketika i'tidal 15 kali. Jadi sami Allah liman hamidah itu tidak membaca Rabbana wa lakal hamdu, tapi membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar 10 kali, sujud 10 kali, duduk 10 kali, sujud 10 kali, duduk 10 kali. Jadi semuanya ada 75 kali 4 berarti ada 300 tasbih. Inilah sholat tasbih yang sampai sekarang dipersisikan para ulama. Jelas kita sudah memahami hakikat sholat tasbih itu sendiri, ya. Saya kira ya, selesai masalah ini, tidak perlu diperpanjang. Tinggal pelaksanaannya aja kalau yang menganggap ini sahih, ya. Kemudian yang kedua adalah sholat tahiyatul masjid. Ini kalau tahiyatul masjid sudah ma'ruf, ya, sudah kita ketahui bersama dari hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid, jika kalian di antara kalian masuk masjid, fala yajlis, jangan dia duduk, hatta yusalli raka'ataini, sehingga dia sholat 2 rakaat." Nah, ini larangan untuk duduk sehingga dia sholat 2 rakaat ketika masuk masjid. Maka ada yang mengatakan sholat tahiyatul masjid ini sunnah muakkadah, ya. Tapi secara umum bahwa sholat tahiyatul masjid ini adalah sunnah, tidak wajib. Kenapa? Walaupun di sini ada larangan, ada perintah, saya tidak masuk masjid karena yang wajib itu hanya sholat 5 waktu. Di dalam hadis lain disebutkan bahwa yang wajib hanya 5 waktu, sedang yang lain adalah sunnah, ya. Maka sholat tahiyatul masjid ini adalah sunnah. Cuma ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan sunnah seperti biasa. Permasalahannya adalah jika sholat tahiyatul masjid ini dilakukan pada waktu-waktu terlarang, ya. Waktu terlarang itu ada 5. Waktu terlarang ada 5, yang paling berat adalah 3. Yang pertama adalah ketika matahari tenggelam, ya, ketika matahari pas tenggelam, ya. Karena waktu itu, ya, itu ada 2 tanduk setan, ya. Makanya setan itu digambarkan sekarang mempunyai 2 tanduk, ya, 2 tanduk dengan hadis ini. Maksudnya pada waktu itu sebagian masyarakat menyembah matahari, ya. Di Jepang, ya, masih ada orang menyembah matahari, dan beberapa masyarakat tertentu menyembah matahari ketika matahari itu terbenam. Maka kita dilarang untuk melakukan sholat pada waktu terbenamnya matahari, tapi diwajibkan sholat setelah terbenamnya matahari, yaitu sholat maghrib. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika matahari di tengah-tengah, jam 12 kalau sekarang, tergantung kepada adanya. Kalau sekarang sebelum jam 12, kira-kira jam 12 kurang 15 menit, karena adanya jam 12 kurang 5 menit. Jadi jam 12 kurang 15 menit itulah matahari berada di atas kepala kita persis. Itu juga dilarang untuk dilakukan sholat sunnah. Kemudian yang ketiga adalah ketika matahari terbit
nanti setelah ini kira-kira jam 6 lebih seperempat 1 jam lagi ya, itu matahari akan terbit, dan pada waktu itu kita tidak boleh sholat karena waktu itu sebagian masyarakat menyembah matahari terbit di atas tanduk setan, dua tanduk setan. Ini 3 waktu yang terlarang. Kemudian ditambah 2 lagi, yaitu setelah sholat asar sampai terbenam matahari, dan setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari. 5 waktu terlarang. Ya. Cuman para ulama akhirnya mengatakan bahwa 5 waktu terlarang ini khusus untuk melakukan sholat sunnah mutlak. Jadi dulu pernah kita sampaikan, sholat itu ada 2, sholat sunnah mutlak dan sholat sunnah muqayyad. Mutlak itu sholat sunnah yang tidak punya nama, yang tidak punya tempat, dan tidak punya waktu. Namanya sholat tidak punya nama. Nah ini namanya mutlak. Adapun muqayyad adalah sholat yang terkait dengan waktu atau tempat, atau waktu atau tempat atau keadaan. Contohnya sholat tahiyatul masjid, itu berhubungan dengan tempat. Setiap masuk masjid sholat. Sholat habis wudhu, sholat toharoh, ini sholat bukan karena tempat, karena keadaan habis wudhu. Sholat gerhana matahari karena ada gerhana matahari. Sholat jenazah karena ada jenazah. Ya. Jadi namanya sholat muqayyad, sholat muqayyad. Sholat Idul Fitri karena Idul Fitri. Jadi sholat muqayyad adalah sholat yang berhubungan dengan tempat atau waktu atau keadaan. Adapun sholat mutlak adalah sholat yang tidak berhubungan dengan 3 hari ini. Yang dilarang untuk melakukan sholat sunnah di 5 waktu ini adalah sholat sunnah mutlak, bukan muqayyad. Sehingga kalau digabung antara hadis yang memerintahkan sholat sunnah termasuk sholat tahiyatul masjid, jika digabung dengan sholat larangan melakukan sholat sunnah di waktu-waktu terlarang, maka akan menghasilkan bahwa larangan ini khusus sholat mutlak. Adapun sholat tahiyatul masjid ketika habis asar boleh. Seperti umpamanya sekarang ini jamaah datang dari luar, ya. Kemudian datang ke masjid, masuk masjid, ini kan habis subuh. Kalau kita mengatakan bahwa larangan itu khusus sholat mutlak, berarti dia sholat tahiyatul masjid tetap dan dibolehkan. Bahkan sebagian mengatakan disunahkan, walaupun dalam pengajian tetap sholat tahiyatul masjid. Tetapi bagi yang sebagian ulama yang mengatakan itu larangan itu umum, ya, maka dia tidak sholat tahiyatul masjid. Ini perbedaan para ulama di dalam memahami 2 hadis yang kelihatan bertentangan. Oleh karena itu dibolehkan, bahkan disunahkan kita untuk melakukan sholat apa saja pada waktu-waktu terlarang ini, khususnya sholat muqayyad. Ya, sholat tahiyatul masjid boleh ba'da subuh, sholat jenazah boleh ba'da asar, ya. Sholat tahur boleh waktu jam 12:04 kita habis wudhu masuk masjid, sholat tahiyatul masjid sekaligus sholat taharah dan seterusnya. Nah, ini untuk penambahan tentang sholat tahiyatul masjid. Kemudian ada satu hadis saya bacakan di sini, hadis Abi Wafid Al-Laitsi. Beliau mengatakan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama huwa jalisun fil masjid wan nasu ma'ahu, ketika beliau sedang di masjid dan sahabat-sahabat sedang mengelilingi beliau dalam pengajian atau dalam taklim dan seterusnya. Karena nggak mungkin Rasulullah ketika duduk kemudian hanya ngobrol-ngobrol, mesti diajari sahabat itu. Idza aqbala salah satu nafarin, id aqbala salah satu nafarin
Kemudian tiba-tiba masuklah 3 orang ke masjid itu. Masuklah 3 orang ke masjid itu. Fa'aqbala isnani ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Yang 3 orang ini 2 menuju majelisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wa dhahaba wahidun, yang satu keluar lagi. Yang satu keluar lagi. Kemudian fawaqafa ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kemudian keduanya berdiri di majelis itu. Fa amma ahaduhuma fara'a furjatan fil halaqah. Adapun yang satu melihat ada kosong, dia masuk duduk di tempat yang kosong itu, agak dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajalasa fiha wa ammal akhar fajalasa khalfahum. Adapun yang lain duduk paling belakang. Yang kedua ini pemalu, ya, malu. Wa amma salis fa'at baradhahiban, yang ketiga pulang balik, pergi keluar dari masjid. Falamma faragha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah selesai pengajian, ya, qala ala ukhbirukum, wahai para sahabatku, mau enggak saya beritahu kepada kalian tentang apa? Tentang 3 orang tadi. Fa wa amma akaduhum fa'awa ilallah fa'awahullah. Adapun yang pertama, yang tadinya masuk kemudian duduk di tempat yang kosong, yang tadi duduk di tempat yang kosong dan dia tidak malu, maka dia telah menuju Allah. Ya, maka Allah memberikan tempat baginya. Allah menolongnya, memberikan tempat baginya. Wa amal akhar, adapun yang kedua adalah malu. Ya, maka Allah juga malu sama dia. Yang kedua pemalu, maka Allah juga malu sama dia. Wa amal akhar, adapun yang ketiga, ya, itu berpaling, maka Allah pun berpaling darinya. Ini hadisnya riwayat Imam Bukhari dan hadisnya sahih. Hadisnya sahih ini menunjukkan bahwa kenapa dimasukkan dalam salat tahiyatul masjid, menunjukkan bahwa 3 orang ini tidak salat tahiyatul masjid dan boleh, tidak dilarang. Artinya apa? Tidak wajib salat tahiyatul masjid itu. Nyatanya 3 orang ini tidak diperintahkan Rasulullah SAW. Rasul duduk sudah nggak apa-apa. Bahkan dipuji oleh Rasulullah SAW, sudah langsung duduk. Mungkin barangkali tempatnya sempit, ya, atau ada faktor-faktor lain, ya. Atau mungkin juga salat tahiyatul masjid cuma nggak disebutkan dalam hadis. Wallahu a'lam bishawab. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahwa ini dalil bahwa salat tahiyatul masjid tidak wajib, tapi sunnah. Buktinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menegur ketiga orang itu. Yang ditegur justru malah yang satu berani, yang satu pemalu, yang satu malah berpaling. Dan ini menunjukkan para hadirin dan hadirat rahimakumullah, menunjukkan bahwa Allah itu akan berbuat kepada kita sesuai dengan perbuatan kita. Kalau kita, makanya di dalam satu hadis qudsi disebutkan, barang siapa yang datang kepadaku dengan berjalan kaki, maka aku akan datang kepadanya dengan lari. Kan begitu. Barang siapa yang datang kepadaku dengan 1 langkah, maka saya akan datang kepadanya dengan beberapa langkah. Kan begitu. Ya, jadi tergantung pada perbuatan kita. Kalau kita benar-benar dekat kepada Allah, maka Allah akan mendekat. Kalau kita menjauh, Allah jauh. Engkau dekat, aku mendekat. Engkau jauh, aku pun menjauh. Enak dinyanyikan. Ini tergantung sama kita. Ya, jadi tergantung sama kita. Kalau kita kepingin, ya, dekat Allah, dekat kepada kita, maka kita mendekat kepada Allah. Ini hadis riwayat Imam Bukhari menguatkan tentang sholat tahiyatul masjid. Yang ketiga,
Bab ketiga adalah sholat wudhu. Ya. Sholat wudhu ini dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Bilal habis sholat subuh, "Ya Bilal," ini habis sholat subuh seperti ini, "Ya Bilal, akhbirni bi arja amalin," beritahu kepada saya amal perbuatan kamu, amil tahu fil Islam, selama kamu beragama Islam, semenjak kamu masuk Islam itu apa amalan yang paling kamu senangi atau yang paling kamu andalkan, gitu ya. Amalan yang paling kamu andalkan tentunya amalan sunnah, kalau amalan wajib jelas. Tapi amalan yang selalu kamu perhatikan, yang kamu andalkan, yang selalu kamu pegang itu apa? Fa inni sami'tu. Kenapa saya tanya kepada kamu ya Bilal? Karena saya mendengar dufana laika. Saya mendengar bunyi terompahmu baina yadai fil jannah, di depan saya ketika di surga. Jadi bunyi sandal itu bagaimana? Bunyi langkah. Jadi kalau jalan itu kan kelihatan, yang jalannya gitu, ada jalannya pelan. Nah ini di Bilal ini punya jalan khusus gitu, sehingga khas ya. Sehingga ketika Rasulullah SAW itu di surga, ketika Isra dan Mi'raj, Isra Mi'raj itu kan ke surga, itu melihat surga, melihat neraka. Itu kok melihat ini kok seperti langkahnya Bilal, bunyi sandalnya itu berarti kan bunyi langkahnya Bilal. Kok bisa katanya? Dia penasaran, maka dia tanya sama Bilal, "Weh Bilal, apa sih yang kamu kerjakan? Kok bisa kamu masih di dunia, kok sandalnya sudah di surga? Kok sandalnya sudah di surga?" Maka Bilal mengatakan, "Amil itu amalan arja indi anni ma amil itu amalan arja indi." Saya tidaklah berbuat sesuatu amal yang lebih saya perhatikan kecuali anni lam atatohhar tahuran fi sa'atin min lailin aw naharin, kecuali ketika saya berwudu baik pagi maupun malam, pagi siang malam, apapun juga, illa sholaitu, kecuali saya sholat bidzalika tahur, dengan wudu tersebut, maku tibali antusalli, dengan beberapa rakaat yang saya kuat. Berarti sholat tahur ini bukan 2 rakaat saja. Berapa rakaat? Boleh 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 7, 8 rakaat, tergantung pada kekuatan orang itu. Ini menunjukkan fadilah, keutamaan sholat wudu. Walaupun Rasulullah SAW tidak mengerjakan, di sini yang mengerjakan adalah Bilal. Tetapi pekerjaan Bilal ini disenangi, pekerjaan Bilal ini dipuji oleh Rasulullah SAW. Itu menunjukkan itu sunnah juga. Jadi sunnah itu tidak harus yang mengerjakan Rasulullah, yang mengerjakan orang lain. Kemudian beliau menyetujui, itu juga sunnah. Seperti azan, mana beliau azan? Azan dan iqamat itu siapa? Bukan Rasulullah SAW, tetapi siapa? Zaid. Ya. Sama Bilal. Bahkan yang bermimpi adalah justru Zaid itu bermimpi. Ya. Bermimpi tentang azan. Ya. Waktu itu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat untuk idenya bagaimana supaya kita itu sholat itu supaya orang umur pakai apa? Nah, ada yang mengatakan udah pakai lonceng aja, pakai gamelan, pakai tabuhan, pakai macam-macam ya. Udah akhirnya mereka pisah. Yang satu sahabat ini bermimpi, ya, dia ketemu dengan seseorang, ya, dia mencari-cari bel, mencari-cari loncengnya orang Nasrani itu,
Kelontang itu. Ya. Untuk apa kata orang itu? Kamu mencari ini? Untuk panggilan orang sholat. Orang itu mengatakan dalam mimpi. Orang itu mengatakan jangan pakai itu. Nah, pakai apa? Sudah saya ajarin. Kamu ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah sampai terakhir. Kemudian beliau bangun, kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana saya begini. Wah, itu malaikat itu. Ya, kata Rasulullah, ya itu malaikat itu. Itu mengajari kamu bagaimana azan. Waktu itu ada Umar di situ. Umar bin Khattab. Setelah mendengar cerita itu, Umar mengatakan, saya juga mimpi ya Rasulullah. Sama dengan mimpinya dia, cuma belum saya ceritakan. Jadi mimpinya dua orang, ya, sama-sama, cuma Umar bin Khattab tidak cepat gitu, tidak cepat beritahu dari Rasulullah SAW. Nah, sudah, akhirnya setelah itu suruh mengajari Bilal, karena Bilal itu lebih bagus suaranya, walaupun yang bermimpi Zaid, tapi yang mengumandangkan Bilal tidak mimpi, Bilal itu diajari. Yang artinya akhirnya Bilal ini Rasulullah tidak mengerjakan. Ya. Rasulullah hanya mendengar cerita, kemudian diiyakan. Itu yang kedua. Yang ketiga, suatu ketika salah seorang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Hurairah dan Ibnu Abbas, salah satu sahabat Rasulullah SAW suatu malam itu sedang menjaga Baitul Mal, menjaga tempat ditaruhnya uang-uang negara. Tiba-tiba datang orang mencuri barang Baitul Mal itu. Kemudian ditangkap oleh sahabat ini. Kamu mencuri apa? Dia mengatakan, ya jangan, ampuni saya Pak, jangan diapakan Pak, lepaskan Pak, saya minta ampun Pak. Akhirnya dilepaskan oleh sahabat ini. Kemudian malam hari berikutnya juga seperti itu, ditangkap lagi. Kemudian minta dilepaskan lagi. Malam ketiga mencuri lagi, ditangkap lagi, minta dilepaskan lagi. Habis ini sahabat ini mengatakan, saya tidak akan melepaskan kamu lagi karena sudah 3 kali mencuri. Ya. Orang itu mengatakan, lepaskanlah, saya akan beri kepada kamu hadiah. Jadi apa? Saya ajarkan suatu ajaran yang kamu belum pernah dengar. Apa itu? Setiap kamu mau tidur, bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, sampai terakhir. Kalau kamu membaca ini, maka setan, iblis dan yang lainnya tidak akan mendekati kamu sampai pagi. Oh sudah, karena kamu telah mengajari saya seperti ini, saya lepaskan. Akhirnya dilepas oleh sahabat itu. Kemudian pada pagi harinya dia menceritakan kepada Rasulullah SAW kejadian itu. Maka Rasulullah menjawab, itu setan, wahai sahabatku, yang menjelma jadi manusia. Jadi kalau kita ketemu sama orang, hati-hati Bu, mungkin dia setan ya, nggak bisa menjelma. Nah ini benar nih ya, bahkan setan itu bisa menjelma jadi babi ngepet, tuyul, jadi anjing, jadi macam-macam dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau hadis ini menjelma jadi manusia. Sebelumnya juga waktu rencana pembunuhan Rasulullah SAW di Mekah pun setan menjelma jadi seorang tokoh yang mengusulkan agar Rasul dibunuh oleh setiap kabilah itu mengutus satu pemuda itu mengusulkan setan, yang mengusulkan setan menjelma jadi manusia. Nah, Rasulullah mengatakan itu setan, wahai sahabatku,
dia itu pembohong. Cuma dalam masalah ayat kursi dia benar. Sodaqah wa kadzdzab. Dalam hal ini benar tapi dia pembohong. Jadi walaupun pembohong kadang benar. Lah benernya itu waktu itu ngajari ayat kursi. Setiap sebelum tidur kita diperintahkan baca ayat kursi. Atas anjuran siapa? Atas anjuran setan. Nah, anjuran setan itu kita laksanakan karena anjuran itu diamini oleh Rasulullah, disetujui oleh Rasulullah, direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Jadi kalau pertanyaannya apa anjuran setan yang boleh kita amalkan? Ya ayat kursi ini Pak. Coba tanya sama jamaah-jamaah di luar lah itu. Ya. Itu nggak bisa jawab ya. Ya ayat kursi ini. Ini menunjukkan bahwa walaupun Rasulullah SAW tidak mengajarkan dan tidak mengerjakan sendiri, tapi yang mengerjakan sahabat, bahkan ini dari setan. Kalau itu baik dan Rasulullah menyetujui, maka jadi sunnah. Bahkan itu kata orang, seandainya ada intan yang keluar dari mulut anjing, ya namanya juga intan. Emas, walaupun keluar dari mulut anjing. Kalau kata-kata itu benar keluar dari penjahat, ya nggak boleh kita katakan itu jelek, karena yang kita ambil adalah kata-katanya walaupun dia penjahat. Kalau dalam bahasa Arab disebutkan undur maqala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang dia sampaikan, jangan dilihat siapa yang menyampaikan. Walaupun yang menyampaikan setan, walaupun menyampaikan setan, tapi kalau benar ya diterima. Ya ini hadis menunjukkan bahwa tadi setiap tidak harus sunnah itu kemudian berasal dari Rasulullah SAW, tapi juga berasal dari sahabat atau bahkan dari orang lain yang disetujui oleh Rasulullah SAW. Dan ini disebut dengan sunnah takririyah, disebut dengan sunnah yang disepakati oleh atau direkomendasikan oleh Rasulullah SAW. Jadi ada 3 sunnah ya: sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, dan sunnah takririyah. Sunnah qauliyah adalah sunnah perkataan langsung dari Rasulullah SAW. Sunnah fi'liyah adalah sunnah perbuatan Rasulullah SAW, walaupun beliau tidak bersabda tapi berbuat, kita ikutin. Yang ketiga sunnah takririyah, sunnah keputusan atau rekomendasi atau persetujuan Rasulullah terhadap suatu perbuatan. Bagaimana kalau ketiga-tiganya saling bertentangan? Namanya antara perbuatan dengan perkataan. Mana yang didahulukan? Yang didahulukan adalah perbuatan. Yang didahulukan adalah perkataannya, bukan perbuatannya. Yang didahulukan adalah perkataannya, bukan perbuatannya. Bagaimana itu? Contohnya seperti ini. Ada 2 hal yang saling bertentangan. Ya, pertama, dalam masalah qadha'ul hajah, ya, qadha'ul hajah ke toilet atau buang air besar, buang air kecil ke belakang. Itu ada 2 hadis. Hadis pertama mengatakan janganlah kalian buang qadha'ul hajah atau melakukan qadha'ul hajah dengan menghadap kiblat dan membelakanginya. Ya, itu satu. Yang kedua, suatu ketika Abdullah bin Umar, ya, saudaranya Hafsah, adalah adik iparnya Rasulullah SAW. Ya, karena Hafsah itu kakaknya, ya, itu istri Rasulullah SAW. Suatu ketika Abdullah bin Umar naik genteng, naik atap, ada keperluan, tiba-tiba melihat Rasulullah SAW di rumahnya Hafsah ini sedang qadha'ul hajah menghadap kiblat atau menghadap Baitul Maqdis, menghadap kiblat membelakangi Baitul Maqdis atau salah satu darinya. Ya. Ini ada larangan dan ada perbuatan, ada perkataan melarang tapi dilanggar oleh Rasulullah SAW. Jadi perbuatan beliau bertentangan dengan perkataannya.
ini menunjukkan bahwa pertama, ya, bahwa perbuatan itu dibolehkan, tetapi tidak disunnahkan. Dibolehkan tapi tidak disunnahkan. Sunnahnya tadi bahwa kita ketika qadul hajat itu tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang para ulama menjamak kalau kelihatan bertentangan seperti begini. Yang dilarang adalah ketika qadul hajat di lapangan, di tempat terbuka. Tapi kalau di toilet yang ada bangunan kanan, kiri, depan, belakang, itu di sebuah ruangan toilet, maka boleh menghadap kiblat. Tetapi walaupun boleh tidak disunahkan, tetap saja main di sini nggak tahu, mudah-mudahan ini juga tidak menghadap dan membelakangi kiblat. Tetap disunahkan untuk tidak membelakangi dan menghadap kiblat. Ini kalau antara perbuatan dengan perkataan itu kelihatannya bertentangan. Sebenarnya tidak bertentangan, itu menunjukkan kebolehan. Atau kalau seandainya tidak bisa digabung, itu didahulukan perkataannya. Ya, karena perkataan itu lebih kuat dibandingkan perbuatan. Karena perbuatan bisa saja karena tidak sengaja, bisa saja karena itu menunjukkan kebolehan, bisa saja karena ada udzur. Oleh karena itu kita umat Islam tidak harus setiap perbuatan Rasulullah itu kita ikuti ya. Lihat dulu dia sedang apa begitu. Kalau masalah ibadah ya kita ikuti. Kalau masalah muamalah tidak harus kita ikuti. Ya, beliau ya umpamanya menggadekan baju besinya kepada orang Yahudi itu beli makanan karena nggak punya uang nih Rasulullah ini. Sampai beliau meninggal dunia, baju besinya masih tergadai. Kemudian kita berbondong-bondong pergi ke tempat orang Yahudi menggadaikan baju kita. Loh, kenapa kamu kok menggadaikan baju ke orang Yahudi ngikuti Rasulullah katanya? Ini kan ada orang salah mahal. Beliau ya kalau tidur ya di mana? Di atas tikar ya. Sampai badannya itu kemudian terkena bekas bekas tikar. Kemudian tidak mesti kemudian habis pengajian ini masing-masing kita pergi ke toko tikar, menaruh di rumahnya supaya tidur di atasnya kemudian kena bekas-bekasnya juga tidak. Ya. Ya kan begitu. Beliau ketika ini mau Ramadan tanggal malam 21 subuh 21 itu sujud sholat subuh, itu sujud di atas tanah yang basah ya, karena malamnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu malam ganjil, gerimis, tandanya gerimis tapi tidak jelas, sehingga subuhnya itu tanahnya agak basah. Kemudian beliau sujud di atas tanah yang agak basah karena masjidnya terbuat dari tanah, lantainya lantai tanah. Jadi kalau hujan gerimis itu basah dikit. Kemudian kita tidak kemudian mengikuti beliau. Kalau sholat subuh malam 21 Ramadan itu di atas tanah. Ya. Ada sebagian kiai ya di Jawa Timur itu memfatwakan bahwa tidak boleh sholat di atas karpet. Dia punya jamaah ya, itu kalau sholat diajak keluar sini Pak Samu ini sholatnya di atas tanah, karena masuk sholatnya di atas tanah. Lah ini ada pemahaman yang salah ya, terhadap perbuatan Rasulullah SAW. Tidak semua perbuatan Rasulullah kita ikutin, dilihat masalahnya apa dulu. Bahkan ada yang haram kita ikutin, seperti puasa misal, puasa ngebleng, puasa terus menerus. Ini dilarang, ini khusus Rasulullah saja. Kemudian beliau tidak tidur malam, juga tidak boleh kita ikutin. Kemudian beliau juga menikah lebih daripada 4, 9.
sembilan istrinya itu juga nggak boleh kita ikuti, karena tidak semua perbuatan Rasulullah boleh kita ikuti, bahkan sebagiannya haram kita ikuti. Ya, adil rahimakumullah, ini masalah yang ketiga. Kemudian masalah yang keempat, ini mungkin sebagai penutup kajian kali ini, yaitu sholat taubah. Ya. Sholat taubah adalah sholat untuk orang yang melakukan maksiat. Tentunya semuanya kita pernah bermaksiat, ya. Cuma dia karena mungkin maksiatnya besar, itu dosa besar barangkali ya, dosa besar, dia tidak puas atau tidak taubat. Taubat ini menggunakan sholat, namanya sholat taubah. Ya. Saya bacakan hadisnya sahih, ya. Hadisnya sahih, akhrajahu Tirmidzi, Abu Daud, ya, dan seterusnya. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda dari Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Ma min rajulin yudnibu dzanban." Tidaklah seorang laki-laki atau seorang perempuan, ya, berbuat dosa kecil atau dosa besar, tapi biasanya dosa besar. Ya. Summa yaqumu, kemudian dia bangkit. Setelah dosa itu dia bangkit. Faitatoharu, menuju tempat wudhu dan berwudhu atau mandi, lebih baik mandi. Ya. Summa yusalli, kemudian dia sholat. Dalam riwayat lain dikatakan kemudian dia sholat 2 rakaat. Summa yastaghfirillah, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa ghafarallahu lah, kecuali Allah akan mengampuninya. Kemudian beliau membaca surat Ali Imran ayat 135. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah. Orang-orang muttaqin, salah satu sifat orang muttaqin itu adalah yaitu jika mengerjakan maksiat, mengerjakan perbuatan keji. Jadi bisa saja orang beriman itu melakukan dosa, bahkan dosa besar, bisa saja. Tetapi kalau dia melakukan dosa atau mendolimi diri mereka sendiri, zakarullah, segera ingat Allah. Kemudian fastaghfaru, kemudian minta istighfar, yaitu dengan cara sholat taubah. Maka sholat taubah ini, ya, sholat taubah ini caranya adalah seperti biasa, tidak seperti sholat tasbih tadi. Cukup dia berwudu atau mandi, terserah pokoknya berwudu. Kemudian sholat 2 rakaat, sholat 2 rakaat, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta taubat. Ini boleh sholat 2 rakaat khusus sholat taubat, atau setelah sholat sunnah atau sholat wajib. Pokoknya setelah sholat. Ini habis sholat subuh, tadi malam dia bermaksiat, makanya dia taubat setelah sholat subuh, beristighfar, yang menangis dan berjanji tidak mengulangi. Boleh habis sholat subuh, boleh habis sholat zuhur, boleh habis sholat tahiyatul masjid, boleh habis sholat rawatib, dan boleh juga habis sholat mutlak atau sholat khusus, namanya sholat taubat. Ya. Inilah beberapa hal, 4 hal yang kita kaji pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum ditutup mungkin ada beberapa pertanyaan dari Pak hadirin, silakan. Mengenai sholat tahiyatul masjid, Pak. Kalau nggak salah saya pernah mendengar ada sahabat waktu di majelis Nabi juga. Waktu dia masuk masjid dia langsung duduk. Kemudian dia ditegur oleh Nabi, kenapa kamu tidak sholat dulu? Katanya. Ya Pak, terus. Nah, jadi sebenarnya sholat tahiyatul masjid itu dianjurkan atau boleh tidak dilakukan. Kemudian juga ada dari pertanyaan saya. Sebenarnya kita kan harus mendahulukan yang wajib daripada yang sunnah. Jadi kalau misalnya khatib sedang khutbah Jumat, kita datang terlambat, apakah kita boleh sholat tahiyatul masjid atau duduk langsung duduk, Pak? Ya, terima kasih. Tadi pertanyaan kedua, sebenarnya jawaban
terhadap pertanyaan yang pertama, Pak. Itu kejadiannya waktu Jumat itu, Pak. Jadi ketika ada sahabat yang masuk langsung duduk, masuk masjid langsung duduk, itu ketika sedang khutbah Jumat. Ya, sedang khutbah Jumat, Rasul sedang khutbah Jumat.